Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman di sekitaran rumah saya, memanfaatkan tempat yang tidak begitu luas di celah-celah gantungan pakaian ya, jemuran pakaian. Dan inilah dia pemanfaatannya, yaitu menanam terong di polybag seperti ini. Tuh, ini udah lumayan sering panen. Dan terongnya sangat rajin berbuah. Ini terongnya tuh. Ini sebenarnya iseng kemarin karena memanfaatkan benih terong yang tersisa dan kita manfaatkan, kita tanam di sekitar rumah supaya bisa menghiasi sekitaran rumah dan juga memanfaatkan buahnya nanti untuk kita makan ya, dibikin sayur. Nah, inilah dia terongnya. Ini adalah terong jenis Yupita. Tuh. Kenapa saya pilih terong ini? Karena terong ini sangat kuat sekali terhadap serangan dari jamur ya. Terutama jamur yang bisa membunuh terong ini secara cepat. Nah, atau biasa disebut juga layu fusarium ya, karena terserang jamur itu ya. Jadi terong ini sangat kuat sekali terhadap serangan tersebut. Terbukti di tanaman ini semuanya tidak ada yang kena layu fusarium ya. Tuh. Ini buahnya sangat lebat sekali. Tuh, ini kemarin udah pernah dipanen dan berkembang lagi. Kuncinya untuk dalam penanaman sayur-sayuran seperti ini adalah media tanam ya. Media tanam harus benar-benar subur. Saya gunakan kemarin pupuk kompos dari kotoran ayam dan tanah, kemudian sekam padi. Pupuk kompos 50%, sekam padi 20%, dan tanah 30%. Kenapa saya menggunakan sekam padi? Supaya tanahnya tidak terlalu padat apabila sering kita siram ya. Ini kawan-kawan bisa lihat sekam padinya masih ada tuh. Jadi ini saya gunakan sekam padi 20, tanah 30, sisanya adalah kotoran ayam. Kotoran ayam kita kasih porsinya sedikit banyak supaya tanaman ini selalu tersedia nutrisi organiknya gitu ya. Jadi nutrisi organik sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman. Oleh karena itu, pemberian dari pupuk organik kotoran ayamnya saya tambahkan 50%. Kemudian untuk pemupukannya, pemupukan di terong Yupita ini yang saya tanam di polybag ini, saya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Kenapa NPK Mutiara? Dikarenakan NPK Mutiara merupakan pupuk yang sudah lengkap ya. Jadi kita gak usah tambah-tambahkan pupuk lain, cukup NPK Mutiara. Cara pemupukannya biasanya saya gunakan sistem kocor. Nah, satu ember yang 20 liter itu biasanya saya cukup tambahkan 2 genggaman tangan pupuk NPK Mutiara, kemudian saya aduk dan kemudian saya siramkan ke terong ini ya. Itu cukup bagi saya kemarin. Memang dari penambahan pupuk tersebut, alhamdulillah buah terongnya seperti ini. Alhamdulillah ini udah dipanen, buah yang besarnya udah agak ada ya. Tapi bakal bunga dan bakal buah yang siap dipanen nih ada nih. Oke, kemudian yang harus diperhatikan dalam penanaman terong di dalam polybag seperti ini ya. Air, karena sayuran, jenis-jenis sayuran ini sangat membutuhkan banyak air, apalagi situasinya di dalam polybag seperti ini yang notabene akar sayuran ini hanya berada di dalam polybag. Nah, kawan-kawan bisa berpikir akarnya hanya melingkar di dalam polybag. Yang terjadi, kandungan air memang cepat terserap ya. Biasanya kalau tidak musim hujan ya, setengah hari ini udah layu karena memang serapan akarnya sangat kuat sekali.
Tapi kalau untuk saat ini, karena memang akarnya udah mulai, mungkin udah mulai ke bawah ya, jadi ini memang sengaja gak kita pindah-pindahkan lagi. Sebenarnya ini terlalu rapat kawan-kawan, terlalu rapat, tapi berhubung istilahnya akarnya udah tembus ke tanah, jadi kita biarkan saja seperti ini. Biarkan saja seperti ini supaya terongnya bisa bertahan ya, karena ini sudah mulai menyongsong musim panas. Karena terong di dalam yang saya jelaskan tadi ya, terong di dalam polybag ini sendiri sangat membutuhkan banyak air. Apabila kita pindahkan, otomatis akarnya akan rusak dan bisa merusak dari tanaman terong ini sendiri. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah penyiraman yang rutin. Kalau seandainya tidak rutin ya, apalagi udah berbuah seperti ini, terongnya biasanya layu dan macet berbuah. Nah, jadi kalau sudah sebesar ini, penyiraman harus rutin. Nah, jarak antar polybag juga harus diperhatikan. Ini termasuk contoh yang gak bagus ya, karena ini terlalu rapat. Ini terlalu rapat, terus terang aja mau saya pindahkan juga, ini tidak memungkinkan lagi karena akarnya sudah tembus ke tanah, dan takutnya kalau saya pindahkan nanti akan merusak dari terong ini sendiri ya. Oke, pemupukan ya, pemupukan sudah tadi saya jelaskan. Pemupukan biasanya saya lakukan 1 minggu sekali. Kocor ya, sistem kocor dengan NPK Mutiara yang dosisnya sudah saya jelaskan tadi. Apalagi ya, penyemprotan kita lihat apakah memang sudah ada gangguan dari hama-hama. Kalau kita pantau, seandainya ada, baru kita lakukan penyemprotan ya. Jadi terus terang di terong ini saya tidak melakukan tindakan tindakan sebelum adanya hama ya. Jadi saya cek dulu, memang saya perhatikan dulu, kalau memang ada hama baru kita aplikasikan insek ataupun obat lainnya. Oke, selanjutnya apa ya? Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini ya. Intinya kalau kita ingin menanam sesuatu itu kita harus tahu dulu ini bibitnya apa sih keunggulannya. Seperti terong Uvita ini ya. Jadi Uvita ini memang tahan terhadap layu bakteri ya, atau layu jamur ya. Biasa juga orang bilang ada layu jamur ya. Jadi Uvita ini sangat kuat terhadap penyakit tersebut, karena terong ini penyakitnya yaitu ya yang banyak terjadi. Udah pohon besar seperti ini terserang layu-layu itu ya. Jadi memang sangat merugikan para petani. Di samping terongnya udah banyak memakan pupuk, udah berbuah, tiba-tiba layu, kan rugi ya. Jadi terong ini sangat rekomendasi sekali untuk kawan-kawan tanam. Tuh di samping buahnya juga bagus ya. Agak lumayan besar, tapi tidak terlalu besar, tapi lumayan lah besar. Oke. Oh ya, kemudian jangan lupa gulmanya harus diperhatikan ya, apalagi gulma yang ada di dalam polybag ini. Dan kemudian saya lupa juga untuk pemberian tiang, karena terong ini sendiri memiliki bobot ranting atas ditambah buahnya sangat berat sekali, jadi butuh dari kayu seperti ini untuk menegakkan pohonnya. Oke, kemudian jangan lupa diikat, dan jangan lupa di pruning juga. Daun-daun yang udah terlalu tua di pruning biar seperti ini, biar daun tuanya tidak memakan dari pupuk yang kita berikan. Oke, mungkin segitu aja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.